Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini mari sebelum aktivitas kita kerjakan bersama-sama berdoa. Alhamdulillah. Hari ini saya akan melanjutkan tempo hari, yaitu tentang tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 2. Subtema 1. Tapi dalam pembelajaran 2, yaitu tentang kebersamaan dalam keberagaman. Kemarin-kemarinnya kita sudah tahu bahwa kenapa kebersamaan, karena Indonesia ini banyak suku, banyak agama, banyak bermacam-macam adat istiadat dan semacamnya. Nah, hari ini kita dalam kebersamaan, dalam keberagaman. Maksudnya Pak Joko akan menerangkan masalah di keluarga kita. Keluarga itu macam dua, ada keluarga besar dan ada keluarga kecil. Yang dikatakan keluarga kecil adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar terdiri ayah, ibu, anak, paman, kakek, nenek, dan semuanya. Itu dikatakan keluarga besar. Nah, hari ini semua yang termasuk anggota keluarga kita harus bekerja bersama-sama. Dalam arti kita tahu kewajiban kita. Jadi segala sesuatu yang harus kita lakukan ini kewajiban. Misalnya saja dari keluarga kecil saja, seperti kalian hanya mempunyai ayah dan ibu. Terus bagaimana kerjanya si ayah? Nah, si ayah yang jelas kerjanya mencari nafkah. Sedangkan ibu bertugas sebagai seorang ibu yang harus membimbing dan mendidik putra-putrinya. Nah, sedang kita sebagai anak, apa kewajibannya? Yang pertama ya membantu orang tua, juga termasuk kita, kewajiban kita menuntut ilmu seperti sekarang ini yang kalian lihat ini. Sedangkan keluarga besar tadi juga sama seperti keluarga kecil, semua mempunyai tugas yang disebut kewajiban. Dan kita harus mempunyai hak juga biar seimbang. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Apa yang kita terima? Kalian semua sudah mengerti sendiri. Apa-apa yang kita terima, disitulah namanya hak kita. Seperti kalian sebagai anak didik saja, apa haknya? Oh, haknya menerima pelajaran, itu haknya. Nah, kewajibannya tadi mencari ilmu, masuk sekolah, dan semacamnya. Kita teruskan. Nah, keluarga yang sejahtera yang diharapkan oleh kalian semua ini, yang jelas jangan lupa, jangan sampai kita saling iri, saling dengki sama keluarga sendiri. Karena keluarga sejahtera ini baik ayah, ibu, dan anaknya rukun, ada kebersamaan. Misalnya mau rekreasi, ya bersama-sama, wah bagus. Misalnya mau makan, yang kita makan hanya sekedar misalnya nasi dengan sayur, dengan kerupuk misalnya, ya kita harus bangga, kita syukurin. Insya Allah kalau kita syukur, maka akan ditambah nikmat kita. Jangan lupa kalau kita tidak bersyukur, Allah ancamannya adalah siksanya sangat pedih. Ini yang tidak diharapkan oleh Pak Joko. Nah, kalau kita bersyukur tadi sudah akan ditambah nikmatnya. Terus kita lanjutkan bahwa keluarga ini sangat dibutuhkan. Dalam arti apa? Kita dalam keluarga itu kita mempunyai rumah. Bagaimana caranya mencari rumah? Yang jelas ayah harus bekerja supaya uangnya bisa untuk membeli material yang dibutuhkan oleh rumah tadi. Ya, jadi ini jangan sampai, karena rumah ini adalah tempat kita berkumpul, bermusyawarah, dan semacamnya. Ini yang kita harapkan. Ada 3 kebutuhan pokok dari masing-masing keluarga ini. Apa kira-kira? Coba diingat-ingat.
apa kebutuhan pokok bagi manusia. Nah, nanti kalau tidak jelas bisa tanya kepada bapak, bisa tanya kepada ibu. Ini yang harapan Pak Joko Jambi. Jadi kita aktif bertanya. Apalagi nanti kalau sudah virus ini sudah hilang, kita masuk sepuas-puasnya bertanya sama Pak Joko. Ini yang diharapkan. Selanjutnya dalam kebersamaan ini di sini ada halaman 75, subtema kebersamaan dalam keberagaman. Bukan cuma di keluarga saja. Kalau di sini ada yang namanya bekerja sama dalam keberagaman. Jadi kesemuanya keberagaman ini penting sekali. Tadi di depan sudah saya jelaskan. Misalnya saja di sini ada yang namanya suku. Kalian masih ingat kan? Ada suku Madura, ada suku Minang, ada suku Toraja, ada suku macam-macam suku di Indonesia. Ini harus ada kebersamaan. Jangan sekali-kali kita sok benar, sok baik, yang lain disepelekan, jangan. Yang kedua kalinya tentang budaya. Nah, kemarin juga sudah saya terangkan tentang budaya. Banyak sekali budaya-budaya di Indonesia. Baik dari daerahnya kalian sendiri di Madura, yang kita kenal yang kemarin budaya garapan sapi ada, seperti rumahnya itu ya, ada juga bentuk rumah. Kalau di Jawa itu ada namanya joglo. Kalau di Madura apa kiranya? Tanean lanjeng lah. Itu penting sekali mengenal seperti itu. Budayanya banyak, bukan cuma itu, masih banyak sekali yang ada di daerah kalian. Kita gali bersama-sama. Terus ada yang namanya agama. Agama bukan kita yakin kepada agama lain, tidak. Tetapi kebersamaan di sini karena Indonesia ini mempunyai 5 agama yang disahkan menurut undang-undang. 1, agama Islam. Yang kedua, agama Kristen. 3, agama Hindu. 4, agama Buddha. Dan 5, agama Konghucu. Kalian kira-kira agamanya apa? Kalau Pak Joko dengar bahwa di Madura adalah pada umumnya agama Islam. Alhamdulillah. Ingat, agama Islam biasanya ibadahnya di mana? Tempatnya ibadah di masjid. Nah, lain dengan yang lain. Kalau di lain kan ada di gereja, di pura, di wihara, di kelenteng dan semacamnya. Tapi kalau Islam harus di masjid. Ini yang harapannya Pak Joko. Selanjutnya, kita tidak boleh menghalangi apabila ada orang bertamu di rumah kita. Misalnya agama Kristen, harus dipersilahkan kalau sudah hari Minggu atau hari Ahad waktunya pergi ke gereja. Itu diingatkan. Sebaliknya juga seperti agama Islam, hari Jumat sama-sama ke masjid. Itu harus saling mengingatkan. Ini namanya kebersamaan, tidak mencaci maki. Jadi harapan Pak Joko itu semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Dan kita harus bersyukur mumpung masih kita diberi kesehatan. Alhamdulillah, walaupun kesana kesini ada virus dan semacamnya, kalian masih sehat. Seterusnya seperti ini agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita lanjutkan. Kalau sudah kita sama-sama beragama Islam, mari yang kita bicarakan yaitu tentang agama Islam. Biar kita lebih memperdalam. Apa boleh Pak kita tahu agama yang lain? Boleh, cuma tahu saja. Tapi tidak boleh kita meyakini kalau agama asing maksud saya. Kalau Islam ya dipelajari. Oh, Rasulnya siapa, Tuhannya siapa, kitabnya siapa, ini harus diyakini. Maksudnya diyakini itu harus dipercaya. Ini ya. Rukun-rukunnya kalian sudah diajarin oleh guru agama juga, hafal kan? Rukun Islam ada berapa? Ya, yang pertama kan ada yang namanya percaya kepada Allah, itu percaya adanya malaikat, percaya adanya rasul, percaya adanya kitab, percaya adanya kiamat, percaya dengan al-qada dan qadar. Saya kira ulasan saya tidak panjang lebar, cukup sekian dulu.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.